Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai UKIN, perkenalkan nama saya Sunyati B. SPD dengan nomor peserta 2015-0144-6667 dari instansi SMP Negeri 1 Bontolempangan, Desa Paralumpua, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akan melaksanakan video praktik pembelajaran Selasa 5 Maret 2024 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita lanjut materi, ya kalian menyiapkan dulu. Bagaimana ketua kelas siap menyiapkan? Ya silakan ketua kelas menyiapkan. Kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut materi, saya mau ngecek kehadiran masing-masing. Pertama, Adit. Ya, Adit. Alda Rahmawati. Sudah ada yang hadir semua. Yang selanjutnya berdiri dulu semua. Siapa yang untuk menerima pelajaran pada hari ini? Perbaiki. Ya dulu kembali. Ya ada yang tahu pelajaran yang lalu, yaitu keragaman suku. Keragaman suku. Ya apa? Suku apa saja yang ada di Sulawesi Selatan? Suku Makassar. Suku Suku Manda. Suku Teraga. Jadi itu suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan. Ya baiklah, anak. Ya sebelum kita melanjutkan materi, ya silakan kita menyanyikan lagu yaitu Hari Merdeka. Ya coba siapa yang mau memimpin? Ya silahkan pimpin teman-temannya untuk menyanyikan salah satu lagu Hari Merdeka. Berdiri. Gimana pimpin? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Tetap setia membela hak Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya baiklah, kita akan mulai materi. Coba diperhatikan apa tulis. Ya materi pada hari ini yaitu kita masuk di bab 4, kebinekaan Indonesia. Sumpah keragaman agama. Nah, ada di sini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran
bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah setelah menerima pelajaran. Yang kedua, melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menunjukkan sikap pada materi keragaman agama di Indonesia. Nah, selanjutnya, setelah menyimak video, peserta didik dapat menganalisis kasus keberagaman agama. Nah, yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi keberagaman agama. Jadi sebentar akan dibentuk kelompoknya. Di sini agama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama, di mana resmi diakui oleh negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah. Ya, dengan melakukan ibadah. Apa kewajiban kita selaku hamba Allah? Iya, kewajiban kita adalah sholat. Apalagi berpuasa. Ya, berpuasa. Ya, berpuasa. Apalagi? Ya, membaca itu merupakan ya suatu kewajiban dari salat. Puasa pada bulan Ramadan bisa juga ada puasa sunat. Jadi di sini dibahas ada 6. Nah, pertama agama Islam adalah Islam. Agama Islam berkembang di wilayah Nusantara Indonesia. Nah, sekitar abad ke-13. Sekian ajarannya diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat, India, Timur Tengah, Persia, dan Cina. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci, merupakan kitab suci. Nih, rumah ibadah umat Islam disebut masjid. Biasa dia masjid? Biasa. Iya, alhamdulillah. Kalau biasa dia masjid. Tentu biasa dia masjid karena kita sholat setiap hari. 5 kali sehari. 5 kali sehari semalam. Nah, pertama subuh, asar, maghrib, isya. Kelima adalah isya. Ya, alhamdulillah. Sudah tahu semua. Ya, umat Islam merayakan beberapa hari besar. Di antaranya adalah Hari Raya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ikut semua salat? Ikut. Karena pakai baju baru. Saya mau ikut salat Idul Fitri karena baju saya 5 pasang. Nanti pulang salat baru saya pakai semua untuk pergi bersiaran di rumah keluarga dan di rumah teman. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena bisa ya, berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. Di antaranya adalah Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Idul Adha. Ya, siapa yang sering sering semua ikut salat Idul Adha? Sering semua ikut salat Idul Adha. Salat itu merupakan kewajiban. Nah, salat adalah tiang agama. Bagaimana kira-kira kalau kita ibarat rumah, kalau rumah tidak ada dindingnya, apakah jadi? Iya. Nah, itu ibaratnya. Jadi ya, salat adalah merupakan tiang agama yang harus punya dinding. Sama halnya dengan rumah.
Ya, Maulid Nabi. Ya. Waktu Maulid siapa yang tidak ikut? Atau ikut semua? Ikut. Ya, ikut semua. Dengan mendengarkan suatu ceramah. Nah, ceramah itu patut diambil contoh. Dengan diambil contoh dan dilakukan yang baik. Perbuatan baik, balasannya juga baik. Ya, pasti balasannya juga baik. Ya, di sini ada nama. Ya, Isra Miraj. Siapa yang ikut waktu Isra Miraj? Ikut semua? Ikut. Alhamdulillah ikut semua Isra Miraj. Secara umum di sini pemuka agama Islam disebut ulama. Nah, kita masuk bagaimana? Bisa dimengerti? Bisa. Ya, oke, kita masuk yang kedua. Ini yang kedua, Kristen. Kristen. Adakah agama Kristen di sini? Iya. Kita semua agama Islam. Di sini agama Islam berkembang di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad ke-16, diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Hari besar umat Kristen antara lain hari Natal, hari kematian Yesus Kristus, langsung disebut hari Jumat Agung. Ya, hari Paskah, hari kenaikan Yesus Kristus, dan hari Pentakosta. Rumah ibadah agama Kristen disebut gereja. Pernahkah kalian lihat gereja? Pernah. Jadi, pernahkah kalian sembahyang di gereja? Tidak. Tentu tidak, karena kalian adalah agama Islam. 1 kilokalori. Islam, bukan agama Kristen. Secara umum, pemimpin umat Kristen disebut pendeta atau gembala. Inilah dari yang berdua adalah Kristen. Nah, masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah Katolik. Nah, agama Katolik di sini berkembang di wilayah Nusantara Indonesia melalui misionaris berkebangsaan Portugis, Spanyol, dan Belanda sekitar abad ke-16. Nah, ajarannya bersumber pada kitab Alkitab atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Magisterium. Nah, ajaran para pemimpin gereja, Jadi ini ada imamnya kita kalau Islam, kalau di Kristen atau Katolik itu adalah pemimpin gereja. Kita imam masjid, dia pemimpin gereja. Serta tradisi gereja. Di sini rumah ibadah umat Katolik disebut gereja. Hari besar umat Katolik antara lain Natal. Jadi rayakan kalau hari Natal. Di situ tanggal merah atau bukan? Kalau Natal merah. Ya, dia merayakan di situ pada tandanya adalah tanggal merah. Paskah kenaikan Yesus Kristus dan Pentakosta
Gereja Katolik dipimpin oleh Paus yang bekerja sama para kardinal, uskup, dan dibantu oleh para imam atau pastor. Yang itulah yang ketiga adalah Katolik. Mas yang keempat apa? Hindu. Ya di sini ya agama Hindu berkembang di wilayah Nusantara. Di wilayah Nusantara Indonesia sekitar abad keberapa? Abad keempat. Kitab suci agama Hindu disebut Weda. Nah, rumah ibadah umat Hindu ada yang disebut apa yang disebut? Pura, candi, kuil, dan balai basara. Di antara hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Galugan dan Kuningan, Saraswati dan Siwaratri. Rohaniawan Hindu disebut Pandita, disebut Pandita dan Panandita. Panandita. Itu yang keempat. Sekarang kita masuk yang masuk yang kelima. Ini yang kelima. Buddha. Nah, agama Buddha, agama Buddha di sini berkembang besar di wilayah Nusantara, Indonesia, dari India sekitar abad ke-8. Agama Buddha didasarkan pada kitab suci. Kitab suci itu Tripitaka atau Tripitaka, tempat ibadah agama Buddha. Agama Buddha adalah vihara, kelenteng, bio, candi arama, kuil, dan cedia hari besar agama Buddha antara lain adalah Bahapuja, Waisak, Asada, dan Hartina. Rohaniawan Buddha disebut Bhikkhu atau biksu, yaitu termasuk adalah agama Buddha. Lagi bukan agama kita kan agama Kristen, agama Islam. Jadi di sini kita masuk ke ke-6. Konghucu. Nah, agama Konghucu sudah terbesar di sini berabad-abad lamanya di wilayah Nusantara Indonesia. Seiring masuknya orang Tiongkok dari dataran Tiongkok, kitab suci agama Konghucu disebut kelenteng. Disebut kelenteng. Kong Miao.
dan Zuisan. Nah, pada tahun baru Imlek. Ya, pada tahun baru Imlek. Ya, komen hari lahir dan wafat Nabi Konzi, serta ini merupakan hari besar yang merayakan umat Konghucu. Ya, rohanian agama Konghucu disebut Jisen atau singkatan JS. Wenzi, JS, Wensushi di sini atau X, S. Boleh penabdi. Jadi tadi sampai mana? Ya, Konghucu. Ini umat Konghucu rohani awal. Kita lanjut di ini video, tolong disimak sebentar, akan didiskusikan. Jadi masing-masing menyimak video, perhatikan di papan tulis, silakan dicermati. Sebentar akan didiskusikan apa isi video tersebut. Ya, silakan diperhatikan yang ada di papan tulis atau di slide.
Itulah tadi tampilan video. Apakah sudah ada yang disimak? Jadi judulnya itu Sejarah Kelam Konflik Keagamaan Kristen Muslim di Poso. Jadi itulah judul video tersebut. Baiklah, setelah menyimak video, kalian sudah bisa diskusikan. Jadi saya akan bagi kelompok sebut namanya masing-masing. Saya bagi kelompok. Jadi ingatkan namanya. Saya bagi kelompok ya. Perhatikan. Nomor 1 atau kelompok 1. Ya, kelompok 1 adalah Alda Rahmawati. Kedua Ana Akia Fahria. 3 Arisma Pratiwi. Yang keempat Audi Widianti. Coba cari kelompoknya. Ambil cepat dulu. Coba bergabung di kelompoknya. Gabung. Cari. Temamu. Berdiri cepat. Dia cari sama kelompoknya. Kelompok 2 Adil. Kedua Asma. Kelompok 3 pertama Husnul Optima. Ya baiklah, saya akan membagikan LKPD-nya. Nah ini LKPD-nya di sini ditulis jawabannya ya. Di sini di LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Ya, lembar kerja peserta didik. Ya di sini ditulis jawabannya. Ya silakan dikerja. Tulis nama teman kelompokmu. Jadi lalu dikerja. Silakan. Setelah itu didiskusikan naik setiap kelompok. Silakan dikerja. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk naik untuk sudah hasil kerja di LKPD-nya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seragam kami dari kelas 1. Saya anaknya Fatia. Saya Arisma Pratiwi. Saya Alda Rahmawati. Perhatikan semuanya sebentar bertanya. Analisis makna keragaman agama, bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengamalkan agamanya sesuai dengan keyakinan pribadinya. Keragaman agama mencerminkan keanekaragaman manusia dan memperkaya budaya serta pemahaman tentang kebutuhan dan kehidupan. Suaranya sedikit besar. Dapat
telah ditangkap dan akhirnya ada yang mengalami pelecehan seksual. Diskusi apa yang menyebabkan terjadinya kasus sejarah dalam konflik keagamaan Kristen dan Muslim di Poso. Akar masalahnya adalah minuman keras pemuda tokoh Muslim menemukan tokoh miras yang dijaga oleh pemuda Kristen dan akhirnya terjadi bentrokan di antara keduanya sehingga mengakibatkan 527 orang tewas dan 344 korban luka-luka. Berikan solusi pada kasus yang berkonflik di Poso adalah melalui pembicaraan perdamaian yang dilakukan di Madinah, Sulawesi Selatan. Silakan kelompok lain untuk bertanya. Saya Dan akan bertanya kepada kelompok 1. Berikan solusi terhadap kasus tersebut. kelompok 1 untuk menjawab dari pertanyaan ketiga. Adalah melalui pembicaraan perdamaian yang dilakukan di Madinah, Sulawesi Selatan. Bagaimana ketika sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 1? Ya, silakan dilanjut kelompok lain. Kelompok 2, kelompok 3 disuruh bertanya. Silakan kelompok 1, persilakan kelompok lain. Seperti kelompok 2, kelompok 3. Ada yang bertanya? Ya berdiri yang mau bertanya. Mewakili temannya. Coba berdiri. Yang mau bertanya. Tuliskan di mana peristiwa terjadi. Kasus bentrokan terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bagaimana kelompok? Diterima jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Saya dari kelompok. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Tuliskan di mana peristiwa terjadi. Kasus penyerangan terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Demikian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah semua penampilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi yang akan membacakan suatu kesimpulan dari diskusi kalian adalah Risma bisa menyimpulkan dari semua isinya dari materi keragaman agama. Silakan. Gunakan materi keragaman agama yaitu dengan adanya keberagaman yang dianut di Indonesia bahwa rakyat Indonesia harus lebih memiliki sikap toleransi. Adapun keyakinan agama yang dianutnya masing-masing: 1. Islam, 2. Kristen, 3. Katolik, 4. Hindu, 5. Buddha, 6. Konghucu. Nantinya oleh masyarakat di suatu wilayah atau negara, yang artinya masyarakat tidak menganut satu agama saja. Jadi walaupun berbeda agama, seperti agama Islam, agama ya Kristen, agama Hindu, agama Buddha, agama Katolik. Ya. Jadi itu yang benar. Kita tidak boleh berbeda-beda. Oke. Sekalian agama Kristen, saya tidak mau bertenang ya. Kita tidak boleh seperti itu. Ya, saling toleransi, ya, bersikap toleransi kepada sesama manusia, walaupun berbeda agama. Seperti itu ya. Dari hari ini keragaman agama, apakah kalian mengerti? Jadi, nah materi keragaman agama pada hari ini, ya,
kalian sudah mengerti. Nah, materi selanjutnya, ya materi yang akan datang, keragaman ras antar golongan. Ya, itu materi yang akan datang. Nah, saya kira pertemuan hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi